Muhammad Ya. Dahlan, Muhammad Dahlan seorang Palestina. Tahu dia janji Israel bagaimana? Dia tinggal di Emirates sekarang, tidak bisa kembali ke sini karena Israel. Tapi dia janji, kasih saya 1 bulan, kamu akan dengar nama Hamas dalam sejarah, hanya dalam sejarah. Bagaimana? Dia orang Palestina, dia yang bisa bicara. Orang Israel susah bicara sama Hamas. Agama beda, bahasa beda, background beda, tapi yang bisa bicara sama Hamas, yang bisa memaksa Hamas, dari orang Arab yang Muslim sendiri. Muhammad Dahlan, dia udah siap untuk selesai Hamas. Dia janji 1 bulan, kamu akan dengar nama Hamas dalam buku sejarah. So ini maksud saya. Presiden Palestina, sorry, minta maaf, Mahmud Abbas, dia di Ramallah, tidak bisa keluar. Kalau dia mau ke Bethlehem untuk ikut misa Christmas, dia harus dapat izin dari Israel. Kenapa sampai sekarang? Kamu sudah ada agreement Oslo sama orang Palestina. Dan masih sampai sekarang kamu janji untuk kasih mereka sesuatu. Sampai sekarang mereka tidak dapat apa. So maksud saya harus ada juga sacrifice, Pak. Harus ada kurban dari Israel. Kami mau maju. Kami mau dapat seperti kurban antara mereka dan negara Arab. Kenapa bisa sama Emirates, tidak bisa sama orang Palestina? Kenapa bisa sama Jordania? Ya, Dari tetapi tahun 94 bagus. Ya. sampai sekarang tidak ada masalah. Kamu lihat Pak, sudah masuk Israel. Dari Eilat sampai utara, berbatasan Israel dan Jordania, tidak ada satu tentara. Jadi maksudnya Pak Ramzi, kalau Israel bisa pendekatan terhadap Iran, seperti yang kemarin berusaha dilakukan, kan mau kirim air ke Iran itu kan, mau kirim teknologi, membuat air, tapi terus ditolak sama Iran, toh? Benar. Kenapa Karena tidak? Irannya memang ada, ya? Ya mungkin sampai sekarang susah, tapi kalau mereka bicara bisnis, jangan lupa, Iran perlu Israel, perlu teknologi, kami juga perlu, Iran juga perlu emas yang di Iran. So dua-duanya seperti kalau Pak bicara 1 tahun yang lalu antara Emirates dan Israel, kamu lihat mustahil, tidak mungkin. Tapi dalam 1 hari sudah bisa. Artinya sebenarnya mereka berdua, Iran dengan Israel, memang ada bisnis ya Pak? Walaupun secara politik mereka berperang ya. Kalau aku jujur sama Pak, semua ada bisnis. Jangan percaya. Sama Indonesia juga ada bisnis. Kalau ke Kaisaria, ya listrik yang di Kaisaria ini, batu bara yang di Kaisaria semua dari Indonesia. So bagaimana? So semua ada bisnis. Saya sendiri udah bawa beberapa grup dari Indonesia. Oke. Ya, standar VIP ini sedang apa? Mereka jual dan beli di Tel Aviv. So di bawah meja semua bisa. Oke, ini lanjut dulu nih ya dari pemirsa dari Zomer. Lisoy, Kak Lisoy silakan. Oke, Pak Paul, salam, Pak Paul. Shalom. Salam Pak Ramzi. Shalom Ibu. Pak Ramzi, mungkin Pak Ramzi tahu ya negara kami seperti apa dalam mengutuk Israel. Mulai dari rakyat sampai pejabat-pejabatnya. Itu banyak sekali. Nah, malah lebih banyak kutukan terhadap Israel yang kami rasakan dibandingkan dengan kutukan terhadap teroris yang memenggal kepala saudara-saudara kita seiman. Ya, itu faktanya. Nah, saya pernah ke sana, ke Israel. Tour guide-nya dulu namanya Pak Moses. Nah, saya pernah ke sana. Ya, saya perhatikan di sana, gereja-gereja di sana itu yang sudah tua-tua maupun yang masih baru, sangat terpelihara, indah, bersih, ya. Pokoknya sangat bagus gitu ya. Nah, menurut Pak, cuman ada satu ya, gereja kenaikan yang persis di gerbangnya, di pintu gerbangnya ditaruh toa. Buat saya itu sangat menggelikan. Di tengah-tengah yang berkuasa siapa, masih arogan. Ya, menurut Bapak nih, lebih aman mana gereja di tengah-tengah orang Israel atau gereja di tengah-tengah orang Islam Arab? Itu yang pertama.
Yang kedua, Itu jelas. kita sama-sama Yang pertama pasti kalau di Israel lebih bersih, lebih aman kalau gereja di Israel. Lebih aman pada gereja di Palestina. Yang kedua, terjawab ya. Oh ya, betul. Saya lihat sih begitu. Saya lihat begitu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana kita tahu sejarah tanah Israel di dalam Alkitab jelas ada. Dan di kitab Al-Qur'an itu sejarah mengenai tanah Israel bahwa itu milik orang Islam itu tidak ada. Nah, sebagai orang Arab nih, Pak Ramses, sebagai orang Arab, bagaimana pendapat Bapak itu tanah wilayah atau haknya Israel kah atau haknya Arab? Itu aja. Terima kasih Pak Ramses. Kalau pertanyaan Ibu tentang sejarah firman Tuhan, sejarah Alkitab bukan sejarah politik ya. Kalau sejarah firman Tuhan tidak ada hak buat Arab di sini. Aku juga hafal Quran semua, aku bisa bahasa Arab. Dicari Bapak Ibu dalam Quran tidak ada nama Yerusalem. So Yerusalem belum disebut dalam Al-Quran Al-Karim. So jadi di mana tempat Nabi Muhammad teringat ke surga, aku tidak tahu sendiri. Itu juga tradisi dalam Islam. So kalau menurut mata Islam yang pertama atau Nabi Muhammad ada Yerusalem, tidak ada. So Yerusalem menjadi kota suci kemudian zaman Umayyad, bukan zaman Nabi Muhammad, zaman Islam yang pertama. Sejarah Islam dalam tanah suci ini tidak ada. Minta maaf. Ya walaupun Islam percaya kepada 25.000 nabi, so jadi Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Elia, ya semua adalah nabi dalam Islam, tapi sejarah Islam fisik di tanah suci tidak ada. Sejarah tanah suci dalam kitab sangat kaya, sangat penuh. Tanah pilihan, kalau Yerusalem pusat dunia, ibu kota Tuhan di bumi, semua ada. Nama Yerusalem disebut Ibu dalam perjanjian lama 667 kali. Dalam perjanjian baru nama Yerusalem disebut 147 kali. Nama Yerusalem disebut dalam Al-Quran Al-Karim 0 kali. Tidak ada. So jadi ini saya sudah jawab. So bagaimana sejarah mereka di sini? Bukan sejarah mereka di Mekah, di daerah Arab Saudi, bukan di Yerusalem. Jadi kenapa Yerusalem suci? Karena mereka mau menjadi atau mereka mungkin cemburu sama Kristen, sama Yahudi. Kenapa mereka punya sejarah banyak di Yerusalem? Kami juga mau punya sejarah banyak di Yerusalem. Tapi ini bicara tentang sejarah firman Tuhan. Sekarang sejarah politik. On the ground. Ada apa? Saya tidak bisa tolak banyak orang Muslim tinggal di sini. Katakan, oh kamu tidak ada hak di sini. Rumahnya ada di sini. Sejarahnya ada di sini. Dia lahir di sini. So jadi ini berbicara politik. So antara politik dan sejarah harus juga hati-hati. Sejarah mereka tidak ada di sini, benar. Tapi mereka lahir sini. So bagaimana? Seperti banyak orang suku Chinese sudah ada di Indonesia. Kalau lihat matanya kamu Chinese, tinggal di Indonesia, tapi dia lahir di Indonesia. Aku tidak bisa katakan kamu orang Chinese harus pergi ke China. Begini. So sangat complicated Ibu. Tapi kalau sejarah fisik, sejarah firman Tuhan, tidak ada. Islam lahir di tempat lain. Tidak ada sejarah buat mereka di sini. Masjid Al-Aqsa juga. Kalau aku bicara tentang Masjid Al-Aqsa, kenapa ada 2 kubah, Pak? Tahu kenapa? Karena ada Aqsa yang pertama, Aqsa yang kedua. So jadi kubah hitam itu Aqsa yang pertama. Kubah kuning itu Aqsa yang kedua. Maksud saya antara Islam sendiri, mereka bingung di mana ada tapak atau kaki Nabi Muhammad, di mana kalau antara mereka tidak tahu sendiri dari mana dia naik ke surga. Bagaimana saya orang Kristen? Maksud saya untuk itu tempat tradisi. Jadi tidak ada bukti. Kalau tanya saya di mana Masjid Al-Aqsa yang benar, itu di Arab Saudi. Di kota ada Taif, ada 2 masjid waktu Islam mulai. Masjid yang pertama namanya Masjid Taif, masjid yang kedua, karena kalau Aqsa bahasa Arab itu apa? Aqsa yang paling jauh. Ini artinya dalam bahasa Arab, Aqsa.
Jadi di kota At-Taif ada dua masjid. Masjid yang dekat Mekah namanya Masjid At-Taif, yang jauh dari Mekah namanya Aqsa. So zaman Nabi Muhammad ada masjid namanya Masjid Al-Aqsa. So yang sangat benar, yang aku percaya, Masjid Al-Aqsa yang benar itu di Arab Saudi, bukan di Yerusalem. Kenapa didirikan di Yerusalem? Udah lama tradisi ini. Tapi jangan lupa di dalam kepala mereka Masjid Al-Aqsa itu di Yerusalem. Itu ya problem. Iya, iya, luar biasa. Itu saya baru tahu tuh kalau Masjidil Aqsa-nya ada dua tuh ya. Ini luar biasa. Ini teman-teman alap-alap Dua YouTubers. kubah, lihat. Ada dua kubah di Masjidil Aqsa. Kenapa? Iya. Aku tanya, selalu aku... Jaraknya berapa bicara meter itu sama- ya? Jaraknya berapa meter itu? 100-120 meter. Oke, lumayan ya. Oke. Kenapa? Mungkin zaman Kalau- dahulu kalau belum ada alat ukurnya kali untuk ngukur seberapa tepatnya itu kan, akurasi Kenapa yang altimeternya. dekat tembok ratapan, kenapa yang dekat gerbang di sana namanya gerbang Samba? Karena tahun 70 waktu Bait Suci hancur, bangsa Romawi sangat jahat. Mereka juga membakar sampah-sampah Yerusalem di sana. Untuk orang Yahudi mau lihat Bait Suci kamu, itu tempat samba. So itu juga pertanyaan saya buat saudara saya Muslim, hanya pikir sedikit. Bagaimana Nabi Muhammad teringat ke surga dari tempat samba? Karena waktu Islam datang ke Masjidil Aqsa, halaman itu adalah hanya samba. Kemudian Umar bin Khattab dia tanya Sophronius, di mana tempat Masjidil Aqsa? Dia kurang ngerti. Tahu siapa yang tunjuk Masjidil Aqsa ke Khalifah Umar ibn Khattab? Orang Yahudi namanya Ka'b al-Ahbar. Ini cerita Islam, bukan cerita saya. Ka'b al-Ahbar bilang, hey, aku tahu Masjidil Aqsa di mana. Dia membawa Khalifah Umar, dan Khalifah Umar marah karena ada samba. Dia bilang, Nabi kamu pasti teringat ke surga dari sini. Kemudian Khalifah Umar tidak setuju. Dia bilang, aku mau, Khalifah Umar katakan begitu, Pak. Aku mau mendirikan Masjidil Aqsa di atas Bukit Zaitun. Ka'b al-Ahbar, orang Yahudi katakan, jangan gila, tidak boleh. Kenapa? Bagaimana Nabi kamu naik dari tempat kuburan? Karena Bukit Zaitun untuk Yahudi itu sangat najis. Sampai sekarang tidak ada satu keluarga Yahudi tinggal di sana. Kenapa? Karena Bukit Zaitun najis. Karena banyak kuburan. Menurut bilangan pasal 19 ayat 11, firman Tuhan katakan, orang yang kena kepada kuburan menjadi najis selama 7 hari. So jadi buat orang Yahudi, Bukit Zaitun itu najis. Dia katakan, jangan, bagaimana Nabi kamu, Nabi Muhammad teringat ke surga dari tempat najis. Ini tempatnya. Oke, dan Khalifah Umar katakan begitu. Kalau itu tempat kubah emas, karena ruang Maha Kudus, so jadi kalau saya mendirikan masjid di sini, 100 tahun kemudian, Yahudi akan kembali lagi dan hancur masjid saya. Aku lebih pintar. Aku mau mendirikan masjid saya di Masjid Umar Kubah Hitam. So jadi 84 tahun kemudian Khalifah yang lain namanya Marwan bin Abdul Malik, dia katakan begitu, aku tidak takut Yahudi, aku mau mendirikan Masjid Al-Aqsa di tempat yang benar. So yang percaya kepada Khalifah Umar percaya kepada kubah hitam, yang percaya kepada Marwan bin Abdul Malik percaya kepada kubah kuning. Sampai saat ini antara dua-duanya ada dua parti, ada yang percaya kepada kubah hitam, ada yang percaya kepada kubah kuning. So, maksud saya antara mereka tidak tahu. Itu tradisi. Tapi nggak saling bunuh ya Pak, antara penganut kubah hitam dengan kubah kuning, mereka ada konflik nggak di sana? No, tidak sampai, karena kiblat mereka yang penting itu Mekah. Kalau kiblat mereka itu kubah kuning atau hitam, pasti kamu akan lihat bunuh diri. Sampai sekarang tidak ada karena kiblat diganti. Nggak masalah. Dari Yerusalem ke Mekah. So semua harus ikut atau menghadap Mekah untuk doa. Luar biasa ini, luar biasa. Oke, ini baru ya, ini hal baru nih buat kami ini. Oke, ini Pak Wilson dulu, silakan Pak Wilson. Pak Wilson Mahakena. Ya, ini yang nonton 8.000, yang like cuma 4.000, lama-lama gua rudal beneran lu kalian semua lo. Aduh, Halo, di like Pak, dong, sama di subscribe dong ini. Ya, biar semangat nih Pak Ramzi nih. Kalau nggak mau dikirimin rudal skut sama Pak Ramzi nanti. Oke, Pak Wilson silakan. Halo, Shalom Aleihom. Mana fotonya nih, videonya nih? Lagi gelap, Pak. Aduh, gelap bener nih orangnya nih. Ayo.
speak gelap. Iya, iya dong. Soalnya Pak Ramsinya udah nampak muka berani cerita begitu. Sekarang kitanya nggak berani. Ayo lanjut. Saya singkat aja untuk pertanyaan untuk Pak Ramzi. Dari tadi kan Hamas, tolong ceritain dong Fatah di sana bagaimana sebelum konflik dan selama konflik. Itu aja. Terima kasih. Fatah sekarang diam. Sebelum konflik, Fatah itu luar biasa. Itu parti Palestina yang tidak beragama. Maksud saya Kristen Palestina, Muslim Palestina, mereka ikut dalam Samaria juga, bangsa Samaria juga ikut. So Fatah itu adalah Muslim, Kristen, dan Samaria bersama. Hamas itu yang bahaya, tapi Hamas di Gaza bukan di jalur barat. Fatah sekarang diam, sampai sekarang kami belum dengar apa-apa dari Fatah yang di Ramallah, dari Presiden Palestina. Sampai sekarang kami masih tunggu. Tapi juga kalau mereka katakan Fatah bukan seperti dulu, Fatah tidak kuat sekarang Pak, tidak punya apa-apa. So jadi Presiden Palestina tidak bisa keluar dari Ramallah, harus dapat izin dari Israel. Ya, Fatah itu biasa, tidak kuat seperti dulu. Waktu agreement Oslo. So konflik benar sekarang antara hanya Hamas dan Israel. Fatah tidak ikut. Sebentar. Ya, Pak Wilson nampaknya masih mau lanjut. Pak Wilson, silakan. Nggak apa-apa. Mau terima kasih aja. Terima kasih ya Pak. Luar Sama-sama, biasa. Pak. Oke, minta lanjut ya Pak Bahari Gosali ya. Silakan Pak Bahari. Mana nih Pak Bahari? Ya, silakan Pak Bahari. Salam Pak Paul, salam Pak Ramses. Ya, shalom. Shalom Pak. Ya, lanjut. Saya mau tanya, kenapa sejak dulu waktu Fatah masih kuat, setiap kali Fatah mau buat agreement dengan Israel, Hamas selalu sabotage, sehingga agreement itu tidak pernah jadi yang matang begitu. Itu aja Pak Ramses.